Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Febrianti dari kelas 3A Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menganalisis uji regresi data panel. Apa sih regresi data panel ini? Regresi data panel ini merupakan metode analisis statistik yang menggabungkan data cross-section dari berbagai subjek dan time series dari beberapa periode waktu untuk memodelkan hubungan antar variabel. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai data panel dengan cross-sectionnya itu periode dari tahun 2010 hingga 2020. Lalu ada Takaful Keluarga, Takaful Tugu Pratama Syariah, dan Mega Insuran Syariah. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi eViews-nya ya teman-teman. Di sini klik File, lalu New, kemudian Work File. Nah, di sini ada yang namanya Work File Struktur Type. Saya menggunakan Balance Panel. Kemudian balance panel, kemudian start date-nya itu di tahun 2010 dan end date-nya itu 2020. Kemudian number of cross section-nya itu 10 periode ya teman-teman. Klik OK. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita harus membuat rumah untuk variabel X dan variabel Y-nya. Cara membuat rumah untuk variabel X dan variabel Y-nya itu, kita ke object, new object. Nah, di sini ada type of object, harus menggunakan series, dan untuk name for objectnya itu diganti saja dengan X1. Lalu lakukan kembali sesuai dengan variabel X dan Y yang dimiliki. Karena saya menggunakan variabel X-nya itu 3, jadi saya membuat sebanyak 3 kali ya teman-teman. Oke. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik tombol kontrol, lalu klik X1, X2, X3, dan Y, kemudian klik bagian kanan, kita ke open, lalu scrap group. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita harus memasukkan data panel yang ada di file Excel tadi ya teman-teman, yang ini. Copy saja, lalu balik lagi kita ke eViews. Di sini harus diedit terlebih dahulu, lalu Ctrl V saja. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah ini kita akan melakukan uji cow ya teman-teman. Bagaimana cara melakukan uji cow? Yang pertama adalah kita ke bagian variabel X dan Y, lalu klik kanan ke open, lalu as equation. Nah, di sini variabel Y dan variabel C-nya dipindahkan ke bagian depan ya teman-teman. Rumusnya adalah Y spasi C spasi X1, X2, dan X3. Panel optionnya itu menggunakan fix ya teman-teman. Klik OK. Nah, setelah muncul tampilan ini, langsung saja kita ke view, lalu fix random effect testing, kemudian kita pilih yang fix effects ya. Nah, ini merupakan hasil dari uji cow ya teman-teman. Kita copy saja, oke, dan pindahkan ke Word.
Di sini nilai dari probabilitasnya itu sebesar 0,3993. Nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka uji yang yang akan dipilih adalah model CHAM ya teman-teman. Nah, tetapi jika semisalnya nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka uji yang harus digunakan adalah uji FRAME dan harus melanjutkan uji Hausman ya teman-teman. Nah, di sini saya memisalkan bahwa uji nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Maka di sini saya akan menguji dengan model Hausman ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke if use, kemudian estimate. Panelnya kita ganti menjadi random ya teman-teman. Oke, kemudian balik lagi ke view dan fix random effect testing, dan kita pilih yang sekarang adalah Hausman test. Nah, ini adalah uji Hausman test. Kita copy sampai nilai probabilitasnya, kemudian copy paste ke port lagi. Hasil dari analisis uji Hausman ini, nilai probabilitasnya ini sebesar 0,7624. Itu merupakan lebih besar dari 0,05, maka uji yang harus dipilih adalah model RAM. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil uji RAM, maka selanjutnya harus melanjutkan dengan menguji LM ya teman-teman. Caranya kita balik lagi ke if use, estimate. Ini harus non ya teman-teman, periodnya non. Oke. Ini ya teman-teman. Balik lagi seperti awal, kita ke view, lalu fix random effect testing. Nah, sekarang yang kita harus pilih adalah bagian Lagrange multiplier. Nah, di sini ada hasil dari LM. Kita copy saja. Lalu pindahkan ke Word lagi. Nah, hasil dari analisis uji LM ini yang harus kita lihat bagian cross section yang ini ya teman-teman, yang saya beri tanda. Nilai probabilitasnya ini sebesar 0,3126. Ini merupakan nilai yang lebih besar gitu dari 0,05, maka uji yang terpilih adalah model CHAM. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini, setelah didapat hasil uji yang terpilih, maka kita harus menganalisis bagaimana uji asumsi klasik. Nah, di sini model yang terpilih adalah CHAM, maka uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah multikolinearitas dan heterodaktisitas. Pertama, saya akan menguji multikolinear ya teman-teman. Kita balik lagi ke if use, quick, lalu grup statistik. Di sini ada yang namanya correlation, klik saja. Lalu bagian variabel y-nya ini dihapus, kemudian klik OK.
Nah, setelah muncul tampilan ini merupakan tampilan uji correlation ya teman-teman. Kita copy kembali dan pindahkan ke Word. Nah, setelah seperti ini, berdasarkan hasil uji multikolinear, ini standar nilai uji kolinier itu haruslah lebih kecil dari 0,85. Nah, sedangkan di sini koefisien korelasi X1 dan X2 ini sebesar 0,994. Ini ya teman-teman. Maka nilai ini merupakan nilai yang lebih besar dari 0,85. Kemudian X1 dan X3-nya itu sebesar 0,997. Nilainya ini merupakan nilai yang lebih besar dari 0,85. Dan selanjutnya yaitu X2 dan X3 sebesar 0,99. Ini juga merupakan nilai yang lebih besar dari 0,85. Maka, dapat disimpulkan bahwa uji ini tidak terbebas dari multikolinearitas atau tidak lulus uji multikolinearitas. Nah, yang selanjutnya adalah uji heterosdaktisitas. Bagaimana cara menguji heterosdaktisitas? Kita balik lagi ke bagian if-use, lalu cancel saja. Klik bagian kanan lalu open dan ask equation. Nah, di bagian ini rumus yang harus dimasukkan adalah kita klik ABS lalu buka kurung, masukkan resit, kemudian tutup kurung, spasi C, spasi X1 dan spasi X2 dan spasi X3. Lalu panel optionnya ini harus non ya teman-teman, karena kita menggunakan CEM. Klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji heterosdaktisitas ya teman-teman. Kita copy saja. Normalnya nilai dari hasil uji heterosdaktisitas ini harus lebih dari 0,05 gitu teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat dari semua variabel X1, X2 dan X3 ini semuanya itu sudah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari hasil uji heterosdaktisitas ini tidak terjadi heterosdaktisitas atau lulus uji dari heterosdaktisitas. Nah, langkah selanjutnya kita akan menganalisis dari persamaan data panel. Kembali lagi ke aplikasi if-use, lalu ke bagian view dan represent. Ini ya teman-teman, ini merupakan hasil dari persamaan data panel. Sudah didapat bahwa penjelasannya ini nilai konstanta ini lebih besar tetapi mengalami penurunan, yang artinya tanpa adanya variabel X1, X2 dan X3,
maka variabel y-nya ini akan mengalami peningkatan. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika angka yang dihasilkan ini positif, itu tandanya karena variabel x mengalami peningkatan, maka variabel y juga akan mengalami peningkatan dan terjadi hubungan yang searah. Dan begitupun sebaliknya, jika angka yang didapatnya merupakan angka yang negatif, maka hubungan terjadi berlainan arah gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, ketika variabel x ini mengalami peningkatan, maka variabel y akan mengalami penurunan. Dan juga sebaliknya, ketika variabel x mengalami penurunan, maka variabel y mengalami peningkatan. Uji yang akan dilakukan selanjutnya yaitu uji hipotesis. Kita balik lagi ke untuk melakukan uji hipotesis, kita masuk ke view, lalu estimation output. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman hasil dari hipotesis tetabel gitu. Hasilnya sama, dimana ada pengaruh variabel x terhadap variabel y secara parsial gitu. Yang pertama, hasil uji T pada variabel x1 diperoleh nilai T hitung sebesar 1,32248, dimana ini merupakan hasil yang lebih kecil dari T-tabel. T-tabelnya itu sebesar 2,048 dan nilai signifikannya 0,1964. Ini merupakan nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka HA ini ditolak dan H0-nya diterima. Artinya variabel X1 ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mana hasil T-tabel tersebut. Jadi, nilai dari T-tabel ini didapat dari file Excel ya teman-teman, dimana kita memasukkan rumus tin V, lalu masukkan nilai probability, kemudian titik koma, dan angka 28 ini didapat dari jumlah sampel dikurang 2, maka hasilnya sebesar 2,04841. Lalu hasil uji T pada variabel X2 diperoleh nilai T hitungnya sebesar 0,486231. Maka nilai ini merupakan lebih kecil dari T-tabel dan nilai signifikannya sebesar 0,6305. Ini juga merupakan nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka HA diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel X2 ini berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, hasil yang ketiga adalah hasil uji pada variabel 3 diperoleh nilai hitungnya sebesar 2,023360. Ini nilainya lebih kecil dari T-tabel dan nilai signifikannya itu sebesar 0,0523. Nilainya itu lebih besar dari 0,05. Maka HA diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel X3 ini berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, teman-teman, di sini terdapat nilai negatif, tetapi hasil yang negatif itu tidak menunjukkan angka, tetapi menunjukkan pada arahnya. Ya, yang selanjutnya adalah uji F. Uji F ini didapat dari ini ya teman-teman. Uji F didapat dari
dari ini. Kemudian didapat nilai F hitung sebesar 2,487023. Nilai ini merupakan nilai yang lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,975154. F tabel didapat dari file Excel, di mana rumusnya ini sama dengan F in V RT, kemudian 0,05 titik koma, masukkan 3 didapat dari cross sectionnya ya teman-teman. Lalu kemudian 26 didapat dari 30 dikurang 4, hasilnya 2,97515. Kemudian balik lagi ke Word, dan nilai signifikannya sebesar 0,080300. Ini nilai yang lebih besar dari 0,05 gitu. Maka hasilnya H0 diterima dan HA ditolak. Artinya ini variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Nah, yang dilihat adalah angka edges R square sebesar 0,122352 atau 12,2352%. Nah, nilai koefisien ini determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari X1, X2, dan X3 ini mampu menjelaskan variabel Y sebesar 12,2352%. Sedangkan sisa dari 12,2352% ini, yaitu 87,7648%, didapat dari 100% dikurang dari nilai edges R square. Ini merupakan nilai yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini gitu. Audio Jungle.